Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarak. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qad qala Allah ta'ala man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa ma kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu DKM Masjid Al-Furqan, para asatidzah, Bapak Ibu calon-calon penghuni surga yang dimuliakan Allah, malam yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah malam ini pertengahan Muharram 1447 Hijriah kita bisa nyambung silaturahim dan taklim. Harapannya semoga melalui silaturahim, taklim, apa yang bisa kita lakukan hari ini menjadi ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan pada teladan umat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita lanjutkan masih surat Hud ayat yang ke-15 dan kita buka dengan doa majelis. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma anfa'ni bima alamtani wa allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa-siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, niscaya pasti Allah memberikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia, dan wahum fiha la yubkhasun, mereka di dunia
tidak dikurangi sedikit pun, sekalipun caranya salah. Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Memberi. Apa yang menjadi harapan kita, urusan dunia, perhiasannya Allah akan kasih, Allah sempurnakan pekerjaan mereka di dunia dan tidak dikurangi sedikit pun. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini kaitannya dengan riya. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan riya, dengan pamer, lalu berharap sesuatu, karena Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Memberi, Allah akan kasih urusan dunianya, tapi urusan akhirat mereka nggak dapat apa-apa. Di muqaddimah tadi saya sampaikan firman Allah surat 42 ayat yang ke-20, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Surat Asy-Syura surat 42 ayat yang ke-20. Barang siapa menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Siapa-siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi di akhirat mereka nggak dapat bagian apa-apa. Yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang kita inginkan tidak hanya dunia, tapi yang kita inginkan itu dunia dapat, akhirat juga dapat. Dan itulah doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan dunia, berikanlah kami kebahagiaan akhirat, jauhkan kami dari api neraka. Itu yang selalu kita panjatkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, niat itu begitu penting, karena Allah Ta'ala itu bergantung nawaitu kita. Dalam satu hadis sempat saya catat, ya, innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, sesungguhnya segala sesuatu bergantung niat, termasuk hijrah. Siapa yang hijrahnya ya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasul. Siapa-siapa yang hijrahnya karena dunianya atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ya buat dunia, buat perempuan yang diinginkannya itu. Dari sinilah ibu bapak meluruskan niat menjadi penting. Jadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kalau yang dilakukan ibadah itu karena taat dan karena taat, maka itulah ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kalau karena riya, karena pamer, dunia betul dapat, tapi akhirat nggak dapat apa-apa. Dan itu yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terjadi pada kalian itu syirik kecil. Para sahabat bertanya, wa mahunna ya Rasul, apa itu ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, yakumur rajul min nadhari rajulin. Berdirilah seseorang dalam melakukan ibadah tapi supaya dilihat orang, supaya ditonton orang. Betul rajin jamaah, betul rajin ke masjid, tapi niatnya salah. Min nadhari rajulin, supaya dilihat orang. Itu yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bapak Ibu keluarga besar Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, kaitannya surat Hud ayat 15 ini, Allah Maha Rahman, Allah Maha Memberi. Sekalipun caranya salah, pasti Allah akan kasih. Maka ayo luruskan niat. Bismillah, kita lakukan ibadah karena kewajiban kita kepada Allah, karena taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-16-nya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sona'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Mereka itu di akhirat nanti, mereka itu enggak dapat bagian apa-apa di akhirat, illan nar, kecuali neraka. Dunia memang betul dapat, status sosial dapat, ekonominya tajir, apa yang dia minta Allah kasih. Yang membuat orang takjub, membuat orang heran, hebat si fulan, hebat si fulan, hebat si fulan di mata manusia, tapi di hadapan Allah laisa lahum fil akhirati illan nar. Di akhirat mereka enggak dapat bagian apa-apa kecuali neraka. Hanguslah apa yang mereka usahakan di dunia, wa batilum makanu ya'malun, dan batal apa yang mereka lakukan. Ibu bapak saudara, senada dengan surat Hud ayat 15 dan 16 ini disebutkan oleh Allah di surat 17. Surat 17 itu surat Al-Isra ayatnya 18 dan 19. Di ayat yang ke-18, mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahum jahannam yaslaha matmumam madhura. Siapa-siapa yang menghendaki kehidupan sekarang ini, dunia ini, ajjalna lahu fiha, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang diinginkannya. Jadi kalau pengen dunia ini, yang diinginkan dunia, ajjalna lahu fiha, Allah segerakan apa yang diinginkan di dunia itu, manasa, apa yang diinginkan, liman nuridu, summa ja'alna lahu jahannam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di situ, Allah sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dunia dapat, tapi akhirat nggak dapat apa-apa. Ini sekali lagi
yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita cari gak sekedar status sosial, yang kita cari gak sekedar materi, tapi ada kode etik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa bekerja mencari nafkah termasuk ibadah. Jalanin perintah bahwa kerja itu ibadah, dengan niat yang baik mencari rezeki yang barokah, dengan usaha sesuai dengan usahanya yang berbeda-beda. Allah suruh silakan bekerja, tapi tidak semata-mata dunia yang kita cari. Lihat perintah Allah di surat 9. Surat 9 itu surat At-Taubah, ayatnya 105. Allah berfirman, wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, surat 9 ayat 105. Allah berfirman, dan bekerja kamu, Allah Rasul bakal lihat kerjaan kamu. Ini perintah. Kul, katakan hai Muhammad SAW, i'malu, bekerja kamu, fasayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Jadi bekerja, cari nafkah, itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kita bekerja mencari kayu bakar, kemudian kita jual, kita tukarkan beras, itu nilainya jauh lebih baik daripada kita meminta-minta. Pekerja itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, bekerja sesuai dengan pekerjaannya, lalu Allah memberikan apa yang dia cari, begitu dapat alhamdulillah, ungkapan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ibu bapak saudara, kaitannya dengan surat Hud ayat yang ke-15, 16 tadi, kalau Anas ibnu Malik mengatakan ini ayat kaitannya dengan orang kafir Quraisy. Apa yang didapat oleh kafir Quraisy itu, ya maunya mereka, sekalipun caranya salah, nggak beriman kepada Allah, nggak percaya kepada Allah. Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Memberi. Bahkan yang mereka dapat lebih besar dari yang kita dapat. Banyak mana? Yang mereka dapat lebih besar dari yang kita dapat. Betul, dunia mereka dapat, tapi akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Lihat lagi di surat ya 17 tadi kan, di surat 17 tadi ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20, 18, 19, 21 itu. Sekali lagi, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum maskura. Siapa-siapa yang menghendaki akhirat, menghendaki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha dan terus berusaha dengan sungguh-sungguh, sedang dia wahwa mu'min, dia beriman kepada Allah, faulaika kana sa'yuhum maskura, maka usahanya adalah usaha yang dibalas dengan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi siapa yang pengen akhirat
dan bekerja keras secara sungguh-sungguh, dia mukmin, maka Allah Ta'ala akan memberikan usahanya itu dengan balasan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita bekerja keras, kita punya niat melakukan suatu kebaikan, Allah balas 10 kebaikan secara sempurna. Bahkan Allah balas 70 kali lipat kebaikan yang dilakukan kalau kita percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minimal kalau kita beriman, kita melakukan usaha, beramal soleh, segala kebaikan yang kita lakukan itu balasannya minimal berapa? 10 kali lipat, bahkan bisa 700 kali lipat. Itu bisa dilihat di surat 6 ayat 160. Surat 6 ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yutlamun. Siapa-siapa yang berbuat baik mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Siapa-siapa yang berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya, mereka sedikit pun tidak dizalimi. Ibu bapak saudara, ini balasan minimal. Cari bank-bank yang ada di dunia yang bisa memberi balasan 10 kali lipat, ada nggak? Tidak ada. Kalau ada yang dijanjikan bank sekian, sekian, dan sekian, itu nunggu 1 bulan, nunggu 1 tahun. Sementara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala usaha kita, amal wajib, amal sunnah, minimal balasan Allah 10 kali lipat. Jadi kalau kita punya niat baik lalu kita lakukan, Allah bayar 10 kali lipat sempurna. Bahkan bukan cuma 10 kali lipat, 700 kali lipat. Dan itu disebutkan di surat Al-Baqarah surat 2 ayat yang ke 200. Surat 2 surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat yang ke-261. Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasiun alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah maha luas, Allah maha tahu. Jadi ibarat nanam 1 biji, tumbuh 7 tangkai, setiap 1 tangkai berapa tadi? 100, berarti 1 jadi 700. Dan Allah Ta'ala masih melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki, bergantung ketulusan masing-masing. Ada balasan tanpa batas, itu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan Allah itu lebih besar dari ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan tidak seberapa, tapi balasan Allah lebih besar dari yang kita lakukan. Coba lihat di surat 16. Surat 16 itu surat An-Nahl ayat yang ke-97. Ya, surat 16 ayat 97, Allah berfirman, man amila sholihan min dzakarin au unsa
wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, laki atau perempuan, dia mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti Allah akan kasih kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu kehidupan yang barokah. Ilmunya membawa ibadah, tenaganya, semua yang Allah kasih membawa nilai ibadah di hadapan Allah. Itulah kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti Allah bakal memberi kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan sungguh pasti Allah bakal membalas mereka ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, balasan terbaik dari apa yang mereka lakukan. 1 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan ada balasan tak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ibu bapak Rahman Rahimnya Allah. Kalau orang lain hanya dapat rahmannya, kalau orang yang beriman dapat pemberiannya, dapat kasih sayangnya, dan dapat pahala yang Allah siapkan. Kalau orang lain cuma dapat rahmannya, tapi orang yang beriman rahmannya dapat, kasih sayangnya dapat, bahkan Allah Ta'ala siapkan pahala terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebutkan di surat At-Tolak ya. Surat At-Tolak itu surat 65 ayat yang kelima ya, surat 65 ayat yang kelima. Silahkan dilihat ya, surat 65 ayat yang kelima. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra. Ya, surat 65 ayat 5. Kalau sempurnanya dzalika amrullah anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menghapus kesalahan-kesalahannya, Allah melipat gandakan pahala baginya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan ini tidak diberikan oleh siapapun kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan dapat, pahala dapat, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, inilah 2 ayat dari surat Hud ayat yang ke-15 dan 16. Selanjutnya 2 ayat ini coba kita diskusikan bersama, dan monggo silahkan, masih ada waktu 10 menit kita manfaatkan untuk dialog dan tanya jawab. Monggo yang memulai. Biasanya kalau ada Pak Hadi Sungkono yang memulai, baru nanti yang lain menyusul. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan umat Muslim, fenomena dalam kehidupan pada saat ini kita tahu persis bahwasanya kalau kita melihat di lingkungan kita, Ustadz, taruhlah umpamanya kita ke pasar Sumur Batu, kita tahu persis saudara-saudara kita yang boleh dikatakan keadaannya kuat, tenaganya kuat, masih muda, tapi dia minta-minta itu. Jadi hal yang semacam begitu itu pembinaan yang salah. Seperti kenapa kok ada pembinaan yang sampai seperti itu? Perlu juga kita untuk mengetahui bahwasanya saudara-saudara kita yang seiman tadi itu banyak terjadi seperti itu. Nah, kurang lebih
way out-nya atau jalan keluarnya seperti apa, sehingga setidak-tidaknya di lingkungan kita ini akan berkurang dari apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada anak muda yang setiap saat ada di masjid, pagi di masjid, siang di masjid, malam di masjid. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau nanya, "Fulan, siapa yang kasih makan Anda?" Si fulan itu menjawab, "Ammi ya Rasul, pamanku ya Rasul." Apa yang Rasulullah katakan? Lebih baik yang kasih makan kamu daripada kamu yang masih produktif ini pagi di masjid, siang di masjid, malam di masjid. Maka Rasulullah katakan, kerja kamu, kerja kamu, kerja kamu. Surat 9 ayat yang ke-105 tadi kan, bekerja kamu, bekerja kamu, bekerja kamu, Allah, Rasul, mukmin bahkan melihat kerjaan kamu. Nah, jadi ini di masjid kan baik, pagi di masjid, siang di masjid, malam di masjid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu karena ini usia produktif, ditanya sama Rasul, "Fulan, siapa yang kasih makan Anda?" "Ammi ya Rasul, pamanku ya Rasul." Maka ikhtiarlah, ikhtiarlah, usahalah, bekerjalah, bekerjalah dan bekerjalah. Wa quli malu fasayarakumullah wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerja kamu, maka solusinya ya saudara kita yang kurang semangat, kurang punya kemauan tadi, ditunjukkan bahwa hasil keringat sendiri itu jauh lebih baik daripada ngandalkan pamannya tadi. Ini nggak minta-minta, tapi ngandalkan pamannya, ngandalkan pamannya. Apalagi yang menadah, tangan di bawah lebih, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kebiasaan memberi jauh lebih baik daripada menerima dan menerima. Allah Ta'ala paling suka usaha kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib kaum sehingga kaum itu mereka tidak berusaha merubah terhadap diri sendiri. Semua pertama bergantung niat. Kalau ada niat mau berubah yakin rezeki Allah itu amat luas. Siapa yang berhijrah, coba di surat 4 ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yahruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajru 'alallah. Surat 4 ayat 100 kan, siapa-siapa yang berhijrah di jalan Allah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, dia bakal mendapati rezeki di muka bumi itu amat sangat luas, banyak yang bisa dilakukan. Mau dagangan makanan, mau jual makanan, mau jual koran, mau cari kayu segala macam, mau ngojek segala macam. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, dia akan mendapati rezeki di muka bumi itu amat sangat luas. Allah siapkan rezeki kalau kita mau ikhtiar, kita mau berusaha. Siapa yang keluar dari rumahnya karena Allah dan Rasul lalu mendapatinya kematian, maka faqad waqa'a ajru Allah, Allah tetapkan baginya surga, pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mesti harus punya kemauan,
punya kemauan dan kemauan, mau berhijrah, mau berusaha, mau berubah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, usaha-usaha tadi, lingkungan juga mempengaruhi. Maka kumpullah sama orang baik-baik. Berkumpul sama orang baik-baik itu Allah Ta'ala sebutkan di surat 20. Coba dilihat ya, surat 20 ayat yang ke surat 20 surat 9 ayat yang ke-40. Coba surat 9 ayat yang ke-40, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu orang-orang yang benar. Kalau lingkungannya benar, lingkungannya pekerja, lingkungannya orang yang punya kemauan, yakin terbawa. Tapi kalau lingkungannya pemalas, lingkungannya nggak mau bekerja, lingkungannya hanya mengharapkan kasih sayang, maka kehidupannya menikmati kasih sayang orang, pemberian orang lain, maka lingkungan juga menentukan. Maka Allah berfirman di surat 9 ya kalau nggak salah ya, ayat 40, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu orang-orang yang benar. Lingkungan orang yang benar, lingkungan pekerja, yakin lama-lama terbawa. Saya pengen seperti si Fulan, saya pengen seperti si Fulan, saya pengen seperti si Fulan bisa mandiri, pengen seperti si Fulan bisa beli motor dan sebagainya dan sebagainya. Jadi lingkungan itu termasuk mempengaruhi. Maka sekali lagi, misalah milih teman bisa juga menjadi penyesalan seumur hidup. Maka teman yang baik disebutkan lagi di surat 43 ayat yang ke-67. Coba dilihat, al-akhila yauma idzim ba'duhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Teman-teman dekat mereka itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali teman dasarnya takwa. Nah, jadi teman tadi mempengaruhi semangat kerja, teman tadi mempengaruhi semangat belajar, teman tadi mempengaruhi semangat menatap hari esok. Maka teman-teman dekat, apalagi teman dasarnya nafsu, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain kecuali teman dasarnya takwa. Teman dasarnya takwa kumpul di tempat yang baik. Teman dasarnya takwa punya harapan bagaimana hari esok lebih baik, gimana hari esok lebih baik, punya semangat, punya obsesi, punya tujuan. Karena punya obsesi, punya tujuan, dia mau bekerja keras, tidak cuman menggantungkan kasih sayang orang lain. Yang saya tahu seperti itu, teman, lingkungan termasuk mempengaruhi. Kalau lingkungannya pekerja, lingkungannya orang yang kerja keras, yakin insya Allah terbawa seperti sahabat-sahabatnya yang punya obsesi, punya cita-cita, punya target dalam hidupnya. Umur sekian saya begini, umur sekian saya begini, begitu kan? Itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga demikian. Yang lain masih ada waktu? Masih berapa menit? Nah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan ini aja Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita istilahnya bekerja kan, tapi bidang kita itu kayak semacam riba, pekerjaan yang kayak mengandung riba lah. Itu gimana Ustadz solusinya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tahu kerjaan kita itu ada subhat.
Ya, subhat itu haramnya lebih dekat dari halalnya. Kalau kita sudah tahu bahwa di situ subhat artinya haramnya lebih dekat daripada halalnya, lalu tadi ikhtiar, berusaha, niat, ya Allah mohon berikan kami rezeki yang baik. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah, berikan kami hidangan dari langit, maksudnya hidangan itu rezeki dari langit, supaya menjadi hari raya bagi kami, orang-orang setelah kami. Berikan kami rezeki, Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Di samping ikhtiar, pengen mendapatkan yang lebih baik, yang jelas, halalnya jelas, haram itu kan jelas, al haramu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Berusaha meninggalkan kerjaan itu dengan niat yang baik, yakin Allah akan tolong, Allah akan kasih kerjaan yang terbaik. Mungkin awalnya berat, tapi yakinlah dengan niat yang baik bahwa siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah, dia bakal mendapati di muka bumi ini rezeki yang luas. Rezeki yang Allah siapkan itu nggak cuma satu pintu, banyak pintu-pintu untuk mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus minta supaya Allah memberikan jalan keluar yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, di samping ikhtiar, doa tadi surat 5 ayat 114, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah, berikan kami, turunkan kepada kami hidangan dari langit supaya menjadi hari raya bagi kami, orang-orang setelah kami, berikan kami rezeki, Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Insya Allah kalau mau hijrah, mau berubah, mau ninggalkan sesuatu yang tidak baik, Allah bakal memberi jalan keluar yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga demikian. Ibu bapak, ini yang dapat saya sampaikan, salah pasti amin karim, benar dari Allah. Semoga Allah bimbing kita, Allah tuntun kita, dan Allah Ta'ala sampaikan tahun berikutnya dan berikutnya dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahdiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi'u kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi kulli umurina, barik lana fi asma'ina wa absarina, barik lana fi azwajina wa auladina, barik lana fi ma razaqtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.